kita akan menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Siapa kira-kira yang bisa membawa kita dalam doa? Oke, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami ucapkan syukur kepadamu karena kami dapat berkumpul di tempat ini dengan selamat. Bapa, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasihan dan kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar. Kiranya Bapa yang datang ke tengah-tengah kami, agar segala aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Yang satu orang. Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah. Terlebih dahulu kita meeting, silakan berdiri. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Baik, mengingatkan kesepakatan kelas kita. Apa kira-kira yang pertama? Hadir tepat waktu. Kedua, saling menghargai, peduli dan berkolaborasi. Ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Empat, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Masih ada? Tidak. Baik. Hari ini dengan materi skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas itu adalah urutan kebutuhan yang disusun menurut tingkat kepentingannya. Kalau sebelumnya sudah kita pelajari yang dinamakan dengan biaya peluang. Kira-kira biaya peluang dengan skala prioritas ada sih hubungannya atau tidak? Kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapat? Oke, silakan. Semuanya itu menentukan pilihan yang mana yang lebih penting dan layak dipenuhi lebih dulu dan dipertimbangkan sumber daya yang ada. Dan juga ketika menentukan skala prioritas, biaya peluang selalu menjadi pertimbangannya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Mana teman? Kita bisa melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menyusun skala prioritas. Setelah ini kita akan masuk pada asesmen awal. Pada asesmen awal ini nanti Ibu gunakan aplikasi Quizzes. Sebelum dikerjakan silakan ditulis namanya. Baik. Silakan diperhatikan. Sampai 14 kita satu kelompok besar, dan mulai dari 15 sampai 35 satu kelompok besar. Kelompok besar itu kita bagi dua lagi sehingga jadi 4 kelompok. Jadi sebelum dulu Ibu bagikan LKPD kita, Ibu berikan dulu garis besarnya. Di mana tadi apa itu namanya skala prioritas? Merupakan kebutuhan yang disusun menurut tingkat kepentingannya. Selanjutnya juga kita akan mengenal tujuan kita menyusun skala prioritas. Bagaimana kita meminimalisasi, menghindari yang namanya pengeluaran. Di sini nanti juga kita akan mengenal bagaimana pengelolaan keuangan yang berhubungan
kita buat. Kalau sekarang kita punya uang sebesar 100.000, susun skala prioritasnya, dan berikutnya buat nominalnya, sehingga di situ nampak bahwa Anda sudah mengelola keuangan dengan baik. Nah, pengelolaan keuangan di sini ada beberapa langkah. Jadi ada 3 langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama apa tadi? Membuat kebutuhan keuangan. Kedua, Keuangan secara berkala. ketiga, Membiasakan diri menabung sejak dini. kira-kira bisa kita lakukan itu? Bisa. Mari kita kerjakan LKPD yang sudah disediakan. Jadi yang diminta pilih 3 kebutuhan yang paling penting. Kira-kira di antara 6 ini mana yang paling penting? Sebagai seorang pelajar, apakah buku pelajaran? Coba buat. Alasannya apa? Baik, Anda sudah selesai waktu diskusi kita. Bagaimana kira-kira? Kelompok sudah siap? Sudah. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami melalui lembar kerja. Instruksi baca pembedakan kebutuhan, yaitu pakaian sekolah, pulsa internet, jajan harian, buku pelajaran, perangkat elektronik atau HP atau laptop, dan terakhir transportasi ke sekolah. Instruksi kedua, pilih 3 kebutuhan menurut tingkat yang paling penting. Instruksi ketiga, tulis alasan singkat mengapa kamu memilih kebutuhan tersebut. Baik, alasannya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik teman-teman, dari ke-6 contoh kebutuhan tersebut, maka kami memilih 3 kebutuhan yang paling penting. Yang pertama yaitu pakaian sekolah. Kenapa? Karena pakaian sekolah ini menunjukkan identitas kita sebagai siswa. Yang kedua yaitu buku pelajaran. Karena buku pelajaran ini adalah sumber utama pembelajaran bagi kita semua. Dan yang terakhir yang kami pilih adalah transportasi sekolah. Transportasi ini memberikan kemudahan bagi kita untuk mencapai sekolah dengan aman dan tepat waktu. Baik, demikian hasilnya kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Kenapa kalian tidak memilih laptop atau HP? Apa alasannya? Nah, sebenarnya barang elektronik seperti HP itu juga sangat penting. Namun, sebelum itu ada 3 yang lebih penting, yaitu pakaian sekolah, buku pelajaran, dan transportasi sekolah. Karena tanpa ketiga itu, kita tidak dapat bersekolah dengan lancar. Sementara alat elektronik seperti HP itu dapat dinomorduakan, tidak harus diprioritaskan sekarang. Baik, yang menjadi kesimpulan kami itu dari skala prioritas adalah penentuan urutan kepentingan atau urutan pelaksanaan tugas berdasarkan urgensi dan dampaknya. Dengan menentukan skala prioritas, seorang atau organisasi dapat memanfaatkan waktu, sumber daya dan energi secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, demikian hasil presentasi kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Oke, presentasi yang luar biasa. Mana tepuk tangannya? Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama pembahasan yang dibahas oleh kelompok 3, di mana tadi ada beberapa daftar-daftar kebutuhan yang sudah tersedia. Ada 3 pilihan yang paling mereka prioritaskan dalam transportasi. Mereka pilih transportasi, kenapa? Karena setiap hari itu mereka membutuhkan biaya transportasinya menuju sampai ke sekolah. Nah, demikian juga dengan pakaian seragam. Kalau tidak ada pakaian seragam sekolah, kita tidak bisa sampai ke sekolah. Bagaimana juga dengan yang namanya buku pelajaran? Seperti saat ini kita belajar dengan menggunakan buku pelajaran. Ini adalah merupakan hal penting. Nah, bagaimana dengan barang-barang lainnya seperti HP, laptop? Memang butuh, tetapi itu tergantung bagaimana keadaan keluarga. Kalau memang tidak sanggup,
Jangan dipaksakan, diduluankan dulu yang memang penting. Kita itu diajak bagaimana menabung sehingga kita bisa mengolah keuangan kita dengan baik. Baik, kita refleksi terlebih dahulu. Apakah Anda menyukai pembelajaran hari ini? Suka. Apakah hal yang paling menarik tentang pembelajaran hari ini? Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menarik karena di sesi awal tadi kami diberikan sebuah kuisis untuk menjawab soal-soal yang ada di kuis tersebut, jadi sangat menarik. Terima kasih. Oke, luar biasa. Mana dulu tepuk tangan. Dalam pembelajaran pada hari ini sangat menarik, yang dimana kita dapat mempelajari tentang skala prioritas, yang dimana kita bisa menyusun di mana kebutuhan yang paling penting kita urutkan dan sampai kebutuhan yang tidak penting. Kita harus bisa memahami apa saja kebutuhan yang paling penting di dalam kehidupan kita dalam melalui dalam penyusunan skala prioritas. Oke, luar biasa. Mana tepuk tangan. Baik, setelah kita selesai pembelajaran, maka ada tugas yang Ibu kirimkan melalui Google Form. Ini dikerjakan sampai sore. Nanti jam 6 Ibu tutup linknya. Silakan dulu kembali ke tempatnya semula. Baik, sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, ada baiknya kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Siapa kira-kira yang bisa memimpin kita dalam doa? Silakan. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita. Allah Bapa yang berkata di kerjaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran Bapa dan Engkau menolong kami dari kami memulaikan proses belajar mengajar kami Bapa hingga kami pada saat ini mengaturnya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat